Pagi teman-teman. Hari ini saya akan bawain tutorial ya, tutorial cara menemukan produk yang laku dijual secara online. Jadi saya juga pakai cara ini sih untuk dijual di market Indonesia maupun di eh, worldwide ya atau di US. Jadi saya akan bahas tiga. Pertama yang di market Indonesia dulu. Jadi cara pertama itu of course kita pakai carinya dari marketplace ya. Marketplace, marketplace-nya kita fokus ke dua aja yang paling gede, yaitu di Tokopedia dan Shopee. Tokopedia dan Shopee. Nah yang kedua itu biasanya saya cari dari Facebook. Facebook search column. Ini bisa juga kita cari dari sini. Yang ketiga itu saya pakai tools. Oke, jadi kita mulai aja masing-masing. Yang pertama kita dari marketplace dulu ya teman-teman, yaitu dari Tokopedia dan Shopee. Kita masuk dulu. Kita dari Tokopedia dulu ya. Tokopedia. Sebenarnya dari sini Tokopedia itu udah bagus banget ya. Jadi dari halamannya pun, dari halaman utamanya pun maksud saya teman-teman udah bisa dapat nih. Lihat di sini ya. Paling banyak dicari ini kan teman-teman bisa refresh di sini nih. Masker, alat disinfektan, hand sanitizer dan sebagainya ya karena lagi corona dan sebagainya pasti ini laku. Kalau teman-teman jual ini ya pasti laku lah ya. Atau buat lainnya di sini juga bisa, ini salah satu cara. Atau di sini teman-teman bisa lihat nih top trending yang baru aja hot item lah ya. Kalau di AliExpress top trending teman-teman bisa lihat di sini. Lihat semua terakhir dilihat. Sorry, salah ya. Yang top trending ini nggak bisa ya. Biasanya sih kalau Tokopedia saya juga pakai searchnya kayak gini ya. Tokopedia hot item. Nih, hotlist Tokopedia. Nih, teman-teman juga bisa lihat di sini hotlistnya Tokopedia itu apa aja sih. Oh, ada sepatu futsal, oh ada handphone Samsung, jaket gunung dan sebagainya. Teman-teman tuh juga bisa dapat ide di sini. Jadi kalau produk-produk yang di sini pasti laku ya, teman-teman. Jaket bomber, sepatu sekolah, terus ini ada halamannya dan sebagainya. Cuma ya kalau misalkan seperti ini pasti saingannya juga ketat ya, teman-teman. Nah, saya punya cara lain. Biasanya saya tuh harus pakai wawasan pasarnya Tokopedia. Jadi untuk memanfaatkan fitur ini, teman-teman itu harus udah jadi sellernya di Tokopedia. Ya, di sini kita lihat, di sini ada ya wawasan pasar ya, di statistik wawasan pasar. Teman-teman bisa lihat di statistik wawasan pasar. Ya ini salah satu toko saya di Tokopedia ya. Nah, teman-teman kira-kira mau jual apa eh, yang sesuai dengan niche teman-teman ya. Jadi misalkan tinggal pilih aja di sini gaming, lalu ada misalkan game konsol, let's say PlayStation. Nanti dia akan refresh sama seperti di video saya sebelumnya ya. Ada dua cara kamu bisa lihat dari kompetitor ini. Misalkan kamu klik nih butik game, super game shop, Titan Games. Kamu klik toko mereka, terus lihat lihat aja produk yang terjualnya dari kompetitor kamu di niche kamu itu apa sih yang paling banyak. Nah ini produk unggulan, oh ternyata anti wirelessnya Switch nih laku, stick PS4 wireless laku dan sebagainya. Bisa lihat juga di sini yang paling banyak ulasan PES 2020 ya. Seperti itu ya kalau misalkan lihat dari kompetitor.
Ini juga sama, Super Game Shop. Klik produk terjualnya. Kita lihat di sini paling banyak dia apa? PS4 Pro. Ini produk unggulannya dia. Di sini 83 nih paling banyak nih. PS4 Pro 1 TB. Ya, diklik-klik aja di bawah untuk lihat. Jadi ini teman-teman pilih sesuai niche-nya teman-teman ya. Ini kan saya ambil contoh gaming ya. Atau mungkin saya ya sama seperti caranya yang tadi, tinggal teman-teman scroll aja ke bawah gini. Itu cara pertama dari kompetitor ya. Jadi teman-teman ingat di sini tinggal ganti aja kategorinya apa sesuai dengan niche-nya teman-teman. Misalkan saya kasih contoh satu lagi, misalkan dapur, aksesoris dapur, alat pemotong serbaguna misalkan ya. Lihat lagi dari kompetitor, kalau bisa lihatnya yang diamond ya teman-teman, karena ini pasti udah penjual besar nih. Lihat produk penjualnya apa yang paling banyak. Oke, ini pemotong serbaguna ternyata 1000 loh yang review, terjualnya itu 6779. Wow, mantap ya. Oke ya, coba teman-teman lihat-lihat aja ya. Ini sama, lihat di produk terjualnya ya. Inilah yang paling banyak laku di Tokopedia nih. Teman-teman bisa dapat ide dari situ ya, dari kompetitor. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman lihat dari kata kunci populer. Jadi kalau misalkan ini kategorinya alat pemotong serbaguna, Nicer Dicer ini yang paling banyak nih, yang 14. Alat pemotong multifungsi ya, banyak juga ya pemotong. Oke, produk terlarisnya ini Nicer Dicer. Jadi ini kayaknya mereknya juga udah very common nih, orang banyak cari. Jadi teman-teman kalau mau jualan bisa coba dari sini, atau lihat-lihat di Alibaba ya, atau 1688. Kira-kira ada nggak yang merek lain tapi fungsinya sama, teman-teman bisa jualan juga di Tokopedia seperti itu. And kita masuk ke Shopee ya. Kalau misalkan teman-teman mau memang fokusnya di Tokopedia, saya itu pernah buat satu video tutorial juga gimana caranya jualan di Tokopedia. Ada 5 langkah yang udah saya sharing di video sebelumnya. Kalau teman-teman mau fokus di Tokopedia bisa cek video saya yang sebelumnya, itu lebih lengkap bahas di Tokopedia. Oke, itu salah satu cara. Yang kedua, kita bisa ke Shopee. Ya, Shopee sama sih teman-teman. Di Shopee itu pasti juga ada kasih tahu mana yang barangnya laku. Nih, contohnya ya, sama kayak Tokopedia tadi, pencarian populer. Ini baju polos wanita, kemeja wanita, iPhone 11, sepatu Converse, jilbab instan dan sebagainya. Kita bisa rubah juga di sini. Muncul lagi produk yang baru. Ini cara pertama, teman-teman bisa dapat ide kira-kira mau jual apa. Ini produk yang banyak dicari. Tapi sekali lagi saya ingetin, kalau kalau memang teman-teman produknya adalah masuk di sini di pencarian populer, otomatis saingannya juga banyak. Kalau bisa dari sini, produk terlaris. Oh, banyak yang beli Milo ya. Ya, produk terlaris, lihat semua. Ya, ini yang kenapa banyak orang beli Milo ya di Shopee. Ya, kira-kira begitu ya teman-teman. Saya juga kadang kalau Shopee itu saya pakai fitur sellernya Shopee juga di fitur iklannya. Menurut saya kalau untuk fitur yang satu ini dia lebih bagus dari Tokopedia ya, karena Tokopedia itu wawasan pasarnya bagus, cuma
kurang kasih kita informasi. Di Shopee ini menurut saya lebih bagus. Jadi saya sebenarnya nggak jualan di Shopee, cuma saya ingin memanfaatkan fiturnya dia ini aja. Saya hanya jualan di Tokopedia ya. Jadi saya cuma mau dapetin fitur ininya aja nih teman-teman. Teman-teman ke promosi saya, klik iklanku sini. Jadi kesana kita mau bikin iklan ya. Iklanku. Nah, di sini teman-teman pilih tambah iklan kata kunci baru. Ini pilih aja teman-teman produknya. Misalkan ini saya pilih konfirmasi ya. Tambah rekomendasi kata pencarian. Nah, di sini kita bisa tahu nih teman-teman dengan lebih detail. Kalau Tokopedia itu nggak terlalu detail, Shopee ini lebih detail. Berapa banyak sih jumlah search suatu produk di Shopee? Ya, jadi contoh misalkan saya nggak tahu teman-teman mau jualan apa, teman-teman klik barang produk yang teman-teman mau jualan. Saya ambil contoh di sini misalkan sepatu kulit. Ini ide aja ya teman-teman ya, sepatu kulit pria misalkan. Kalau misalkan saya ada vendor, ada kenalan yang saya bisa dapat barangnya, saya mau jualan sepatu kulit pria. Nah, di sini lumayan nih teman-teman, sepatu kulit pria itu satu bulannya dalam 30 hari terakhir itu ada 49.000 pencarian ya. Jadi menurut saya sih ini bagus banget. 49.000 pencarian dengan harga per kliknya itu 2.000, lumayan tinggi ya. Tapi nggak apa-apa, ini berarti banyak nih. Kalau teman-teman bagi ya, dalam sehari itu sepatu kulit pria ini ada 49143 bagi 30. Itu ada 1000 loh. Ada 1638 eh, orang yang cari sepatu kulit pria. Kalau misalkan kita ambil rata-rata 2% aja. 2% itu konversi umum di dunia digital ya teman-teman, di dunia online. Dengan catatan teman-teman eh, description-nya bagus, produknya bagus, harganya bersaing dan sebagainya. 2% itu udah bagus. Jadi sehari itu bisa kejual 32 produk. Kali 30 berarti 900. Ya, teorinya kayak gitu ya. Ini sepatu kulit pria, kita lihat kata pencarian yang lain. Ada banyak nih. Ini teman-teman yang bisa dapat ide dari sini. Oh, ternyata sepatu pria jenis yang casual itu gede juga 8.325. Jadi lebih lebih narrow lagi, lebih spesifik lagi. Mungkin kalau teman-teman mikir, wah kalau misalkan sepatu kulit pria itu terlalu broad, terlalu luas, terlalu general. Teman-teman bisa incar yang sepatu kulit pria yang casual. 8.325. Harganya pun masih lebih murah nih. Kalau teman-teman mau pasang iklan. 8.325 ya. Kalau kita bagi 30 itu udah 200. Udah 200 pencarian setiap hari. Anggaplah 1%. Teman-teman bisa dapat 3 penjualan. Kalau konsisten kali 30 berarti 90 item teman-teman bisa jual. Ya, 8.000. Jadi teman-teman bisa cari-cari sendiri di sini. Cari-cari ide, validasi ide kira-kira uh, bisa kejual atau enggak ya. Di sini ada lagi nih sepatu kulit pria asli. Kalau teman-teman jualan asli, pria asli pun ada banyak lagi, ada yang dari Garut, ada yang import, ada yang tanpa tali. Yang kayak gini bagus banget ya teman-teman ya, sepatu kulit pria asli import tanpa tali. Jadi itu orang yang nyari ini nih, orang yang udah nggak galau nih, tapi biasanya lebih sedikit, ya cuma 5 doang. Karena dia udah tahu apa yang dia mau. Jadi ini bagus, berarti ya kalau misalkan tadi pencariannya banyak ya, 1.000 atau berapa, itu boleh tuh dicoba teman-teman. Kita coba yang import ya, yang import banyak nggak ya? Oh, ternyata import juga nggak banyak, cuma 24. Nah teman-teman jangan jangan ngincer yang ini nih, sepatu. Memang banyak sepatu sih, ada 1 juta pencarian ya, cuma sepatu itu orang
eh, buying buying intentionnya masih rendah banget. Dia bisa aja cuma iseng masuk Shopee terus klik sepatu, dia belum tahu sebenarnya mau beli apa. Tapi kalau misalkan sepatu kulit pria, menurut saya sih itu udah lumayan ya, sepatu kulit pria. Jadi dia tuh udah bener-bener cari sepatu, dia cowok, dia cari sepatu, dia sukanya kulit. Kalau yang kayak gini boleh boleh lagi nih, slip on. Jadi udah tahu modelnya dia mau yang slip on, yang nggak pakai tali. Oh ternyata ada 254. Slip on original ada yang 800. Sepatu Vans di sini teman-teman coba cari-cari aja. Kira-kira kalau bisa sih minimal sehari itu ada 100 lah ya. Minimal sehari itu ada 100, jadi volume pencariannya di sini itu 1000. Karena kalau sehari ada 100, kita pakai asumsi conversion itu 1%, maka teman-teman tuh bisa sehari itu dapat satu penjualannya. Seperti itu. Ya, itu yang bisa saya sharing. Cara pertama ya, dari marketplace, dari Tokopedia dan Shopee. Sekarang kita masuk cara yang kedua, Facebook Search Column. Jadi kalau Facebook Search Column ini kita lihat dari seller-seller lain yang eh, yang sudah jualan. Jadi kita lihat dari pedagang lain. Kita lihat paling banyak apa sih yang dijual. Jadi kita masuk Facebook. Teman-teman pasti punya Facebook dong. Ya, teman-teman masuk Facebook. Di sini eh, di search column ini teman-teman belajarin deh ya. Cari aja, search-nya itu adalah yang penting. Kalau misalkan di Indonesia itu kata kuncinya yang paling sering ketemu ya bisa COD. Nih, tuh langsung banyak keluar kan? Bisa COD ini langsung banyak keluar nih. Jadi teman-teman pakai kata kunci bisa COD, tambahin niche-nya teman-teman. Jadi kalau saya ambil contoh yang kemarin, yang tadi sepatu kulit pria, ya ambil aja begini, terus kita klik. Kita carinya yang either foto atau video teman-teman. Kita coba foto dulu ya. Nah ini kan banyak nih. Ya ini banyak. Kira-kira model-model apa yang dijual. Tapi ini komennya sedikit ya. Jadi teman-teman coba cari tuh yang komennya banyak. Saya coba ke video aja deh. Video. Nah video, let's say di sini kita juga bisa main di date postednya. Kita let's say date postednya bulan ini. Nah ini malah ketemu nih jaket ya teman-teman, tapi nggak apa-apa sih, jadinya ada ide baru kan. Ini bagus nih menurut saya. Ini dia baru post bulan ini, which is bulan Maret, dimana teman-teman dapat 75.000 view. Jadi berarti banyak yang lihat, banyak yang tertarik. Teman-teman klik aja nih, misalkan di sini dapat ide baru ya. Tadi kita caranya sepatu kulit, dapat ide barunya jualan jaket. Ya kita lihat di sini. Oke, nah ini jaketnya nih, dia cuma main screenshot aja. Tokonya Kios Kaos Bandung. Kita lihat komen-komennya. Teman-teman bisa lihat di sini, banyak lah yang nanya. Kalau banyak yang nanya berarti ya produknya lumayan bagus ya, jadi tertarik, banyak orang yang tertarik nih. Ini kan baru nih, yang nanya tuh baru 1 minggu, baru 2 minggu. Menurut saya tuh cukup oke. Jadi tetap cukup bisa dijual lah. Berarti orang tertarik lihat gambarnya. Berarti videonya begini-begini doang ya teman-teman ya. Ya pasti teman-teman juga bisa nih, ini kan gampang buatnya. Pakai PowerPoint atau pakai Facebook Ads juga biasa, pakai Facebook Slideshow juga gampang ini. Ternyata ada 75.000 view tadi ya. 75.000 view, yang komen pun juga banyak, yang like pun ada 1000. Jadi kalau kalian ketemu yang kayak gini, boleh jadiin ide nih teman-teman. Wah ternyata uh, ini bisa. Dan kayak ini, dia juga ngambil dari Tokped nih.
suppliernya juga Tokopedia nih. Coba kita tes ya. Tokopedia. Apa sih ini jaket pria premium anti coba aja kita copy ini ya teman-teman. Coba kalau misalnya teman-teman mau dropshipper dulu, kita coba search di Tokopedia. Ada ya? Nggak keluar. Coba kalau kita jaket pria premium aja, kita search lagi. Kok nggak keluar ya? Ini Tokped ya? Coba saya tulis ulang aja deh. Jaket pria premium. Nah, keluar kan teman-teman, ini banyak banget nih. Kita lihat yang seperti tadi ya. Ada nggak ya? Nah, ketemu nih teman-teman. Sama kan? Ini lihat gambarnya ya. Di Tokopedia ada nih. Nah, ketemu nih. Tuh, sama persis. Sama persis. Dia cuma buat toko di Facebook, dia jualan lewat Facebook. Teman-teman juga bisa hal yang sama nih. Karena ini menurut saya bagus nih. Eh, banyak yang nanya, berapa harganya kita lihat. Oh, lihat nih teman-teman, harganya 195.000, bisa COD. Sementara di sini cuma dijual 90.000. Jadi dia ambil untungnya 105.000. Seperti itu. Ya kalau Facebook kayak gitu ya teman-teman. Dan satu lagi, kalau misalkan Facebook kalian rutin untuk cari ini, jadi teman-teman maksud saya rutin di sini nih, bisa COD sepatu kulit pria, teman-teman nanti search lagi misalkan apa sepatu kulit wanita dan sebagainya. Nanti tuh Facebook akan mengira teman-teman tuh suka sepatu kulit pria, suka sepatu kulit wanita. Jadi nanti kalau ada orang yang pasang iklan, seller yang pasang iklan, sepatu kulit pria, sepatu kulit wanita, teman-teman tuh nanti akan lihat iklannya, akan muncul di Facebook dan di Instagram teman-teman. Nah, kalau sudah muncul di Facebook dan Instagram, teman-teman juga bisa kepoin, sama kayak yang tadi, kepoin. Bagus nggak ya kira-kira, banyak nggak ya view-nya, banyak nggak ya yang komen, banyak nggak yang nanya harga. Wah, berarti kalau banyak yang nanya harga, eh, berarti itu barangnya market tuh tertarik. Seperti itu ya. Oke, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga itu adalah pakai tools. Nah, pakai tools ini ada beberapa tools yang saya pakai. Yang sering saya pakai itu adalah Droppoint. Ya, teman-teman masuk ini droppoint.site. Droppoint ini sebenarnya sama sih, mirip-mirip dengan cara yang saya praktekkan sebelumnya dari Facebook. Jadi dia nih ngumpulin nih, dia tuh udah ngumpulin jenis-jenis iklan apa yang view-nya banyak, yang like-nya banyak, seperti itu. Nah, ini kita bisa filter dulu. Jadi ini add country-nya nih teman-teman bisa ganti dulu ke Indonesia. Ya, Indonesia. Teman-teman klik filter. Nah, ini yang banyak. Kalau ini, kalau teman-teman ini kan masih keluar semuanya ya. Ini keluar semuanya yang view-nya banyak nih, teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau lebih spesifik, teman-teman udah punya produk sendiri, udah tahu mau jualan apa, teman-teman mau spy kompetitor, kepoin pesaing, kamu bisa klik keywordnya di sini. Kayak misalkan yang tadi bisa COD dan sebagainya. Nah, di sini ambil contoh ini aja. Ini adalah yang banyak nih. Ini udah 5,7 juta view nih. Apa sih iklannya? Jadi tinggal klik di sini. Nanti dia akan bawa kita ke Facebook. Oke. Ya, seperti itu. Ya, jualan sepatu ya, teman-teman. Jadi kurang lebih begitu. Di sini lihat lagi, lihat lagi. Oh ya, ini juga nggak mahal kok. Ini cuma $5 ya sebulan.
Jadi kalau teman-teman punya akun PayPal, bisa bayar lewat PayPal cuma $5 sebulan. Nanti saya kasih linknya di deskripsi kalau teman-teman berminat. Jadi saya juga biasa lewat sini. Nah ini buat kutu ya, sisir buat kutu anjing kucing. Ini lumayan banyak juga nih. View-nya itu udah 252.000. Ini ada lagi nih yang bahasa Indonesia Blender ya. Wah ini mantep banget nih teman-teman lihat. Blendernya udah dilihat 4,5 juta view. Wow. Komennya udah 10.000. Jadi kalau teman-teman mau coba juga boleh. Tapi kalau teman-teman mau lebih yang view-nya lebih banyak, nggak terlalu saturated ya teman-teman bisa cari lagi. Kita coba cari lagi. Ini kan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris ini berarti mungkin dia jualannya di luar negeri, sellernya di luar negeri, tapi dia waktu pasang iklan di Facebook itu dia setnya seluruh dunia. Ini kita bisa nih dari Indo. Nah ini organik bee, jualan madu, ini juga shampoo, jasa setting VPS. Ya teman-teman bisa lihat sih. Nah ini kayak misalnya contoh nih ya. Ini barang-barang buat dapur nih. Oh buat pemotong. Kayak tadi juga kita sempat lihat Tokopedia yang pemotong tuh banyak ya teman-teman. Dapat minyak 2,3 juta view loh teman-teman. Ini banyak banget. Komennya kita lihat yuk komennya. Kasih tahu dulu harganya baru 1 hari yang lalu. Cara pesannya gimana? Berapa harganya? Berapa sih dia jual? Harga normal 170.000. Wow. Coba kita lihat ya. Dia jual berapa sih? Ini juga pasti saya yakin Tokopedia aja nih teman-teman. Bla 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 bla. Harganya. Wow, 200.000. Wow, 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 wow. Coba kita cek lagi ya teman-teman di Tokopedia. Alat pengiris Magic Laser. Ada nggak ya? Nggak ada ya. Ini yang ini bukan ya? Sama nggak ya? Bukan ya teman-teman. Ya mungkin keywordnya salah. Cuma kalau dicari pasti ada lah. Ini mirip-mirip nih. Ya kurang lebih begitu teman-teman. Jadi bisa pakai ini. Kalau teman-teman mau misalkan keywordnya sorry kayak tadi yang saya contohin bisa COD. Nah dia akan keluar nih semuanya yang ada keyword COD, bisa COD. Ini zoom lens, ini alat catok, antena. Teman-teman lihat aja di sini udah 1,9 juta view ya. Original box, titik, ya jadi teman-teman bisa di situ. Ini bisa COD nih yang buat galon dan sebagainya. Ya gampang banget kan ya teman-teman. Jadi di situ ide teman-teman bisa lihat apa sih produk yang udah banyak view-nya, yang udah banyak komennya. Jadi teman-teman nggak harus mulai sesuatu gambling dari awal lagi. Jadi udah kita lebih bisa resikonya kita kecilin lah, karena kita udah ngelihat oh orang lain tuh udah lakukan ini, orang lain udah lakukan ini, kemungkinan kita gagal pasti masih ada, kita nggak laku pasti masih ada. Makanya teman-teman harus lihat lagi kayak misalkan tadi alat pengiris ini. Contohnya ya, misalkan teman-teman mau jualan ini juga, teman-teman harus bisa buat misalkan website yang lebih bagus dari ini. Jangan selalu pasang harga lebih murah ya teman-teman. Bisa aja harga teman-teman tuh sama, misalnya teman-teman kasih bonus kayak kasih bonus video cara penggunaan kayak kasih ebook karena ini marketnya ibu-ibu, teman-teman tambahin lagi tuh bonus ebook resep cara memasak dan sebagainya.
teman-teman juga bikin websitenya lebih bagus dari ini dan sebagainya. Jadi teman-teman harus bisa lebih baik daripada kompetitor. Oke, itu aja sharing video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.